Setelah sebelumnya gue udah bahas 10 episode tentang beberapa isu di modern relationship. Seminggu belakangan ini ada beberapa teman gue dan komentar-komentar juga di TikTok yang mention nama Prilly dan minta gue bahas. Jujur gue sebenarnya nggak tahu apa maksudnya gimana sih. Terus begitu ada yang ngirim reels dari Bloom Media dengan bintang tamu Prilly, nah itu gue baru paham di situ tuh. Tapi kayaknya nggak adil kalau gue nggak lihat video lengkapnya ya untuk ngasih reaksi. Jadi biar nggak salah konteks. Selamat datang di Positivity, nama gue Robi. Dan sekarang waktunya jawab, ada apa dengan Prilly? Buat yang mau nonton videonya langsung dari Bloom Media, channel Bloom Media, gua taruh linknya di deskripsi ya. Lo langsung samperin aja ke sana. Terserah lo mau komen apa juga. Sekarang kita play. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media, Halo Hati. Tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Bocom Ahmad. Dan bintang tamu kita kali ini ada Prilly, ada Laras, dan juga ada Lutfi. Welcome guys. Welcome. Tadi openingnya kayak serius banget Emang, ya? emang. Oke. Kita mah serius cuma beberapa second doang. Oh, di awal-awal aja. Iya. Gue udah 4 kali nyoba gak pernah bisa. Nggak bisa di Ini kayaknya kepanjangan deh gue bilang. Nggak bisa Kalian apa kabar cuy? Baik dong. Alhamdulillah. Sehat, fisik, mental, semua segala macam. Sehat. Mental si ada temen gue gak sehat mental. Kenapa? Siapa Ada tuh? temen gue. Lu udah ngeri aja kera gue ya. Enggak, gue gak ngomong lu. Tapi emang kenapa mental lu? Lu boleh nggak mancing gue. Lah gue Lu nanya. sering ngejatoin temen lu. Harusnya nih sebagai host dan co-host saling support. Ini enggak, Itu enggak take. pertanyaan gak sih? Kenapa Nggak, mental lu? Nggak, baik-baik aja, Baik-baik aja. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Welcome teman-teman. Kalau tapi pernah nonton podcast kita nggak sih sebelumnya kalian? Nonton kan FYP-able banget. Kalian ini gue nggak punya. Tapi biasa ke cewek. Kalau lu, Vi, FYP, Bang. muncul gak? Di lu main TikTok nggak? Itu dulu pertanyaannya. Jarang, gue jarang buka TikTok. Instagram nih. Kita Instagram. suka ada di Reels. Pernah gak pernah muncul gak? Biasanya ke cowok tuh jarang tau. Iya, belum pernah sih. Iya kan? Lihat, Lu biasanya liatnya who's the GOAT, CR or Messi gitu-gitu kan. Ya soalnya gue liat Aloha itu marketnya tuh banyak kan perempuan kalau menurut gue ya. Karena lebih suka mendengar tentang asmara gitu kayak. Iya, gue pernah lihat FYP tuh lo lagi ngomongin soal asmara gitu deh. Iya, Lagi iya. ngomongin soal Bukan yang perempuan. cewek itu jahat, bukan. Bukan. Karena itu paling viral tuh dia. Bisa Nggak, dia dihujat. Ketika lo liat Bener nih, marketnya cewek. Gua nggak tahu statistik mereka sih, tapi kalau gua lihat dari komentar-komentar di TikTok kayaknya bener deh. TikTok gua 80% followernya cewek. FYP gue itu lo di bener atau soto ini orang? Enggak, karena gue selalu Dia tertarik scroll ngelihat doang. perspektif banyak orang gitu loh. Ya. Kan orang beda-beda kan ngelihat cinta itu. Betul. Iya. Kalau orang liat cinta kayak Bagus gimana? openingnya. Bridging-nya bagus. Kalau kalian ngeliat cinta kayak gimana emang? Cinta ngeliat cinta tuh kayak Iya, gimana? menurut lu cinta tuh gimana sih standarisasi di lo? Cinta tuh di saat kita menempatkan kebutuhan orang lain di atas kita sih. Di saat kita menempatkan kebutuhan orang lain di atas kita. Kebutuhan orang lain di atas kita. Mau gua react belakangan apa? Kita lihat konteksnya. Gue setuju 100%. Enggak, gue kira lu ada statement apa. Cuma agree doang. Lu setuju nggak, Bi? Nggak usah ditekenin. setuju gue, Setuju nggak? Berarti secara nggak langsung ya kita pakai statement lo kalau mau jatuh cinta harus bego. Sebenarnya bukan Enggak. bego tapi adjustment. Adjustment, oke. Karena banyak yang bilang kayak
yang nggak bisa. Pokoknya ini gue, lo cintai gue, nggak bisa. Oh iya ya, itu nggak bisa. Cinta atau relationship harus ketemu di tengah. Mau nggak mau kita harus berubah, mau nggak mau kita harus kehilangan sesuatu untuk bisa ada di relationship itu. Pernah? Iya sangat. Yang nggak, maksud gue yang bener-bener ini works banget nih. Dia baik, gue berubah, kita ketemu di tengah tuh. Ketemu di tengahnya iya, cuma balik lagi kan kita juga harus pikirin ini worth it gak sih gue ngerubah diri gue, meninggalkan banyak hal untuk satu orang ini, apakah satu orang ini melakukan hal yang sama gitu. Karena kalau kita doang kan berarti kita doang dong yang berusaha ke tengah gitu. Kalau di stand up nggak TikTok namanya tok-tok jadinya. Karena jadinya sebelah doang kan yang bunyi. One sided doang. Bener. Kalau menurut lo gimana tapi? Kalau menurut gue cinta nih ya. Kalau cinta itu menurut gue effort sih. Cinta perlu effort. Perlu effort. Cinta itu adalah, kan ada yang pernah bilang cinta itu adalah kata kerja ya. Wow. Memang harus diusahakan untuk biar terrealisasikan. Wow. Bodoh itu kan kata kerja ya. Come on girl, shut up. Cinta bukan kata kerja. Kalau kata kerja bisa diberi imbuhan me, bukan me-i. Kalau diberi imbuhan me-i, kata benda pun bisa, kata sifat pun bisa jadi kata kerja. Kita lihat konteksnya. Biar cintanya ada terus tuh harus sama-sama effort. Mungkin sama ya kayak butuh apa sih, butuh bisa dibilang kompromi atau segala macam gitu, mementingkan kepentingan partner kita atau enggak nanti kayak gantian lah gitu. Tapi itu kan butuh effort. Jadi kayak kemauan untuk membuat effort itu sih kayak. Tapi biasanya kan yang dituntut untuk effort cowok ya. Cowok untuk membuat Nah, cintanya coba harus kalau effort. menurut opini dia udah sering banget. Iya. Opini lo nih. Effort itu tuh identik dengan laki-laki. Ya kalau sayang sama lu aja nggak ada effortnya. Lu aja nggak bereffort, biasanya identik sama laki-laki. Iya, tapi kan kadang kan kalau cowok Iya, kan iya. apa ya? Mungkin tuh kayak nggak kelihatan aja gitu loh, kayak Oh, effort nggak kelihatan. Wow. Effort invisible. Wow. ngasih sesuatu gitu, tapi mungkin Wah. nggak kelihatan aja di Mata perempuan. iya, kadang kan kayak gitu kan, kadang kok jadi Tutur ngeliatin bahasanya agak takut ya. Enggak, dia aman ya, dia aman ya. Dia aman di balik layar, aman ya. Ini obrolan Opini aja, opini pendapat. aja sebenarnya. Karena Yes. Oke. Sebelum balik ke video, gua jelasin dulu. Menempatkan kebutuhan orang lain di atas kita itu cinta. Wow. Enggak dong. Itu peduli namanya, itu selfless. Cinta itu enggak segitu doang tau. Lebih dalam dari itu. Lu punya anak dari suami itu karena lo menempatkan kebutuhan dia untuk bereproduksi gitu. Come on man. Let's be real. Enggak dong. Aduh. Ya memang komponen pendukungnya tuh ada selflessness, ada care. Tapi cinta tuh lebih dari itu. Ketemu di tengah. Hari gini siapa sih cewek yang mau ketemu di tengah? Lu lihat lagi data statistik kemarin udah di episode 1. 75% istri nggak mau ketemu di tengah.
Geser pun gak mau. Worthy atau nggak worthy? Effort, bro. Ngomongin soal effort udah gua bahas juga kemarin. Effort cewek apaan di relationship? Almost nothing but time. Lu datang jauh-jauh, lu ajak makan, lu bayar, lu buka pintu, dan seterusnya. Lu nganterin pulang. Thank you for everything. Everything what? Kalau lu tanya, bener-bener tanya ke cewek yang lu ajak ngedate, effort mereka apa? Udah ngasih waktu. Shut up. Time is money. Dan kalau lu sebagai cowok punya penghasilan lebih tinggi dari cewek lu, waktu lu lebih berharga. Gak ada lagi omong kosong yang namanya ngedate. Terus cewek lu cuman effortnya apaan? Waktu. Bullshit. Tinggalin yang kayak gitu. Play. Kadang tuh kenapa nggak kelihatan? Karena biasanya bukan lo yang dipilih. Oh gitu. Gimana? Ketika perempuan melihat laki-laki, mau laki-laki ini se-effort apapun, tapi kalau hati perempuan itu nggak di situ, effort itu nggak akan kelihatan. Cuman kalau perempuan udah ngeliat laki-laki yang dia pilih, dia perempuannya suka duluan. Nggak effort aja dibilang effort. Relativitas ya. Bocum, what the hell, bro? Be real, man. Ya biar minimum aja kayak sesuatu hal yang kayak besar gitu cuman ya. ngechat pagi sayang. Kan Itu effort. gampang ya. Iya. Menurut cewek, anjir dia ngechat gue pagi-pagi. Karena di sininya udah ada nama itu orang. Tapi sebenarnya ya perempuan walaupun kita nggak beneran langsung milih dia dari awalnya, lu ngasih. Ya menurut gue ya, perempuan tuh nggak pernah minta banyak, nggak yang kayak. Kan cowok mikirnya kayak kenapa sih gue udah ngasih kayak gini, tapi lu nya aja yang nggak ngeliat, bukan kita nggak ngeliat, berarti bukan itu yang kita butuhin gitu loh. Kadang lu tuh terlalu berpikir jauh ke depan gitu, kayak oh maunya mungkin perempuan gue ABCDFG yang terlalu berlebihan. Padahal sebenarnya kita sebagai perempuan mintanya tuh yang kecil-kecil aja, keberadaan. Iya, ya kan? waktu. Iya, kayak dianggap ada, Betul. pengakuan, simpel-simpel itu. Tapi Setuju di balik layar? Keberadaan, pengakuan. Lu karena masih muda, lu cari cowok yang punya banyak waktu. Itu faktanya. Tapi eksistensi lu nggak berarti kalau lu gagal bayar cicilan. Boys, jangan dengerin yang kayak gini. Setuju ya? Tapi memang harus konsisten. Nah kan, validasi. Iya. Konsistensinya itu. Lu setuju nggak, Vi? Lu gimana? Dia sebelum itu dengar jawaban gue, dia udah nengok belakang. Dia takut, lu aja Kalau- jawab. Ya memang betul ada beberapa perempuan yang seperti itu. Kan kita nggak bisa mengeneralisir semua perempuan sama ya. Ada jutaan bahkan miliaran perempuan mungkin. Cuman episode Sorry bro. Tidak perempuan sama. Ya benar. Tapi nggak segitu uniknya juga sih. Kebutuhan mereka itu berubah dari masa ke masa. Waktu mereka masih muda, mereka pengennya cari yang ganteng, yang bad boy, yang punya banyak waktu buat mereka, ngasih perhatian lebih. Begitu nabrak tembok pertama,
Yang mereka cari adalah yang punya kerjaan stabil, yang bisa bantuin ini itu, yang bisa nganterin ke sana ke sini, yang gentleman. Begitu nabrak tembok kedua, yang mereka cari tuh apa aja lah. Yang penting mapan, nggak terlalu tua, begitu nabrak tembok ketiga, pasrah. Udahlah, gue terima yang model kayak apa juga, yang penting punya laki. Yang mereka inginkan itu berubah dari waktu ke waktu, seiring usia. Bukan karena variasi mereka banyak, play lagi dah. Terakhir gue bahas sama Firda, gue bilang perempuan di zaman sekarang, pacaran sekarang itu laki-laki terlalu dituntut gitu loh. Jadi dituntut, jadi pacarannya udah kayak pacaran rumah tangga gitu, kayak suami Contoh, istri. dituntutnya Contohnya ada contohnya seperti ini. Misalkan gue pacaran sama lu nih, Amin. Misalkan gue pacaran sama lu nih. Ketika lu melihat teman-teman lu dibiayain sama cowoknya dari tempat tinggal, dikasih kartu kredit, gini diantar jemput, lo kan menuntut gue untuk ngelakuin hal itu? Enggak. Iya kan, gue bilang nggak semua. Iya. Ya, enggak. Gue bilang nggak semua. Ya, lagi-lagi dia merasa argumennya pribadi buat dia. Cowok kalau ngomong tuh 90% logika. Kalau nggak statistik, data ya fakta. Kecuali emang cowok-cowok yang 10% ya yang kurang ajar gitu. Kalaupun bohong, bohongnya verbal, bukan visual. Dan itu jarang. Kalau nggak terpaksa, ujung-ujungnya karena logika akhirnya mereka bohong. Entah karena malas ribet, entah karena lu curigaan, entah karena lu cemburuan, atau alasan-alasan lain. Begitu dibilang nggak semuanya, ya iya emang nggak semuanya. Nggak 100% tapi mayoritas. Ya walaupun mendekati 100% ya. Terus kenapa ngambilnya ad hominem? Itu kayak yang gua jelasin kemarin lah ya. Nih gua bilang kucing kakinya 4. Terus dia bilang nggak juga. Piaraan gua kakinya 3 kucing. Nggak gitu cara kerjanya. Cuman di zaman sekarang tuh banyak banget yang seperti itu. Jadi, Nah mungkin itu juga karena cowok itu selalu bertindak sebagai provider. Sekarang kalau misalnya ada cewek yang karir dan uangnya lebih banyak, cowoknya kan insecure juga, tetap cowoknya pengen ngebiayain juga. Jadi sebenarnya itu dari What? Ulang. banyak banget yang seperti itu. Jadi, nah mungkin itu juga karena cowok itu selalu bertindak sebagai provider. Sekarang Cowok selalu jadi provider. Sekarang
kalau misalnya ada cewek yang karir dan uangnya lebih banyak, cowoknya kan insecure juga, tetap cowoknya pengen ngebiayain juga. Jadi sebenarnya itu dari sifat cowoknya juga. Cowoknya ngasih unjuk bahwa gue provider lu ya, gue harus jadi kepala rumah tangga ya. Ketika dituntut untuk menjadi itu, komplain. Tapi giliran gak bisa melakukan itu, insecure. Jadi cowok maunya apa? Oh, ini potongan yang viral di mana-mana ya. Cowok insecure ya. Emang belum gua bahas sih, tapi kayaknya nggak perlu juga sih. Gini, gua jawab deh. Cowok selalu jadi provider itu bukan karena tuntutan, bukan karena keharusan, tapi secara biologis kita didesain seperti itu. Kita didesain untuk provide. Kita didesain untuk protect. Kenapa? Lihat aja fisik lu, tinggi badan lu berapa. Kita didesain dengan masa sih gue harus ngebahas sampai masa otot, tinggi badan, itu biologis. Itu alasannya cowok dari dulu tuh hunting, cewek gather. Nggak bisa dibalik. Karena terbiasa jadi provider. Begitu cewek punya penghasilan lebih, dia jadi insecure. What the fuck? I mean, bukan masalah insecure ya. Kita nggak insecure. Terserah penghasilan lo mau berapa juga. Ujung-ujungnya juga kita nggak kecipratan. Lo nikmatin sendiri penghasilan lo. Terus apa? Lo mau nuntut? Tuntutan lo apa? Benar-benar kebutuhan atau keinginan? Lu pengen ini itu. Kenapa? Kenapa lu pengen itu? Kenapa lu pengen healing ke sana? Kenapa lu pengen beri barang itu? Pengen aja. Tuntutan-tuntutan zaman sekarang tuh jadi nggak masuk akal gara-gara media sosial. Dan lu mau kita nurutin semua itu cuma untuk manjain lu. Berarti lu yang naruh. Berarti lu sebagai pihak yang nuntut tidak menempatkan kebutuhan orang lain di atas diri lu sendiri. Kesimpulannya sih berarti istri-istri sekarang 75% gak cinta sama suaminya ya. Berdasarkan argumen awal tadi loh. This is a clown show. Gamat lagi. Lu sih nanya Gue gak gitu pernah. sih. Gue seumur umur di sini gak pernah kena skakmat. Oke. Malah ketawa-ketawa. No, we're not insecure. We're not insecure of your income. Justru cowok-cowok yang berani untuk bilang, hey, stop. Gua nggak peduli pemikiran lu seperti apa. Gua nggak peduli lu mau memutuskan untuk cabut dari sini. Gua nggak akan nurutin kemauan lu. Kalau tuntutan kebutuhan is okay lah. Kebutuhan. Bukan serba pengen ini pengen itu terus gua harus turutin. Bukan karena insecure.
Karena cewek-cewek dengan penghasilan tinggi, dengan high achievement, dengan karir yang udah di level lumayan. Iya, level lumayan aja udah songongnya minta ampun. Ujung-ujungnya jadi annoying. Jadi nggak mau ngalah. Jadi punya pendirian sendiri. Jadi nggak mau nurut. Jadi semakin jarang apresiasi. Cowok yang dituntut dari awal, dari lahir, untuk jadi provider, begitu dia pulang ke rumah, ketemu sama cewek macam ini, ngomel-ngomel, gak mau ngalah, annoying, gak bisa ngasih kedamaian di rumah. Kita bukan insecure, kita butuh kedamaian di rumah. Dan kalau lu gak bisa ngasih itu, lu cabut dari rumah. Ini masalah cewek-cewek alfa nih. Bilang mendahulukan kebutuhan orang lain dibanding dia. Ujung-ujungnya masalah tuntutan. Tuntutan dari dia. Gak pernah gue kena skakmat. Nggak, gue bingung ya. Nggak, soalnya gue bingung banget. Berikan panggung. Bingung banget nggak? Kayak misalnya nih, ada cowok nih, oke nggak dituntut untuk biayain, nggak dituntut apa, ceweknya mandiri cari uang sendiri, cowoknya insecure, gue nggak bisa nih sama cewek ini karena dia udah terlalu mandiri gini-gini. Giliran gue mencoba untuk jadi yang cowok mau, gue menuntut sesuatu hal, beliin aku ini dong, beliin ini, merasa kebanyakan dituntut, jadi maunya apa? Baru gua ngomong tadi. Bukan insecure. Lu tahu apa yang cowok mau? Kedamaian, bro. Kalau lu mengoceh-ngoceh gak habis-habis, lu bilang lu pengen ini, itu. Gua ulang lagi kan kalimatnya. Wow, this is exhausting. Gak insecure. Dan lagi kapan cewek bisa memilih cowok yang pendapatannya lebih rendah dari dia? Ada teori yang namanya hypergamy, di mana cewek-cewek punya kecenderungan, secara biologis punya kecenderungan untuk mencari pasangan yang secara fisik lebih kuat, lebih tinggi, badannya lebih kekar, pundaknya lebih lebar. Apalagi? Itu baru secara fisik. Secara finansial, income-nya lebih tinggi, punya status lebih dipandang. Kalaupun lu ngedate sama cowok yang penghasilannya lebih rendah atau secara fisik terlihat cungkring atau obes, gak bakal lama, gue yakin. Gak bakal lama, kenapa? Panjang lagi gua jelasin kenapa. Balik lagi, teori hypergamy. Karena ada tuntutan secara alami dari cewek ke cowok. Tuntutan untuk melindungi,
mengayomi, menafkahi. Dan cowok-cowok dengan penghasilan yang lebih rendah dari mereka, dari cewek, ya mungkin cuman jalan berapa bulan, atau nikah cuman berapa tahun. Habis itu cabut. Kenapa? Karena ada tuntutan alamiah. Omong kosong kalau dia bisa respect sama cowok yang dia takutin pun enggak gitu. Respect adalah bagian dari rasa takut. Takut kehilangan. Mau ngomong apa lagi nih? Ya maunya setara aja maksud gua. Setara tuh seperti apa? Sekarang gini, Lu ngebacakan jawaban nyarinya. No. Cowok dan cewek gak pernah setara. Barusan gue ngomongin tentang teori hypergamy. Artinya cewek selalu mencari sosok yang tidak setara dengan mereka. Yang badannya lebih strong. Yang secara finansial lebih stabil. Kalaupun mereka kejebak sama cowok yang tidak lebih strong dan tidak lebih stabil secara ekonomi, ujung-ujungnya ditinggalin. Iya, emang gitu ya. Gua Bener pilih jujur itu yang gue bahas dari beberapa episode nih. Kita udah 2 season, ini masuk season 3 ya kan. Yang gue bahas tuh konteksnya itu doang, Pril. Sebenarnya jadi tergantung orangnya. Kalau nggak mau dituntut, ya jangan bertindak seperti orang yang bisa dituntut. Kalau misalnya nggak mau dituntut, ya udah santai aja. Tapi kalau emang nggak apa-apa dituntut, nggak apa-apa lo bertindak patriarki sebagai provider, karena lo akan menerima tuntutan perempuan. Tapi kalau lo pengen perempuan yang mandiri, nggak nuntut lo, nggak ribet, ya lo juga jangan insecure dan jangan merasa kecil kalau nggak dituntut. tapi gini. Emang iya seorang Nanti aku bantu di belakang. kalian bertiga di zaman sekarang mau dengan cowok yang kalian di atas cowoknya untuk ekonomi dan lain-lain. Cewek tuh nggak pernah mikir gitu, cuy. Cewek nggak pernah mikir kayak gitu. Omong kosong. Cewek gak pernah mikir gitu. Di awal, waktu kalian masih muda. Begitu udah datang cicilan rumah, cicilan mobil, bayar listrik, kebutuhan sehari-hari, sembako, dan lain-lain, lu bakal mikir. Cewek-cewek seumuran lu yang gak mikirin itu. Beli bensin aja minta orang tua. Ngomongin patriarki. Kasih gua satu contoh di mana matriarki bisa berhasil. Gak ada. We never think that Kalau way. cowok kan kalau mikirnya kayak gue beda sebisa nih. mungkin. Nggak sesuai brief nih. Enggak, Ya maksud gua, Nggak, gua udah kehidupan yang gue lihat di pertemanan gua. karena gini cowok tuh kebanyakan ya, ini menurut gue aja, kebanyakan rata-ratanya laki-laki itu kan berharapnya adalah mendapati perempuan yang which is di bawahnya dia satu level. Minimal kayak gitu, maksudnya adalah oke, gue lebih unggul secara fisik, gue lebih kuat misalnya gitu, gue lebih mapan as a materi dan bla bla, biar gue bisa ngecover si perempuan gue karena gue laki-laki. Laki-laki kebanyakan berpikirnya seperti itu, perempuan tidak pernah. Orang kan mikirnya gini kan, perempuan seumur lu yang gak pernah. Begitu lu udah nginjek 25, 30, 35, pemikiran lu bakal berubah.
ya lu terlalu independen, makanya cowok takut sama lu bla bla bla. Seindependen gue, sekaya-kayanya gue daripada laki-laki, gue masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa sekarang. Lu mau kerja sampai umur berapa? Rencana lu mau hidup sampai umur berapa? Anak-anak lu mau sekolah di mana? Oh my God, this is entertaining. Nggak apa-apa itu dalam artian apa nih? Ya nggak apa-apa kalau laki-lakinya di bawah kita. nggak apa-apa. Karena bukan Tapi itu yang kita lihat. Bukannya perempuan mencari imam itu salah satu masuk dari imam nggak? No. Lu mencari yang di bawah lu? Enggak. Mereka cuman bilang nggak apa-apa. Tapi bukan berarti target mereka itu. Kalaupun dapat yang di bawah nggak apa-apa. As long as I can support him. What? As long as. For how long? I know yang namanya istri yang baik itu harus jadi co-pilot yang baik, co-pilot yang baik. Co-pilot yang baik adalah yang punya kemampuan untuk take control, untuk ambil alih kendali pada kondisi darurat. Yang mereka deskripsikan sekarang itu adalah kondisi-kondisi darurat. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun. Tapi nggak mungkin selamanya. Sejarah juga udah banyak mencatat. Begitu cewek punya income yang lebih tinggi dan itu berlangsung terus-menerus, akhirnya ninggalin juga. Gua independen ini, gua nggak butuh dia. Peran dia apaan di rumah? Begitu si istri ngerasa peran suami sudah bisa dihandle secara permanen, dan beda cerita sama cowok. Sangat sedikit persentase cowok ninggalin istri hanya karena menilai istrinya useless. Lu lihat aja istri-istri sekarang. Main handphone, ngerumpi sama tetangga, sama tukang sayur. Apalagi selingkuh sama tukang gas. Halu ya. Imam itu sikap, bukan materi. Oke. Lo Kayak bisa personality. ngajarin perempuan lo untuk berperilaku lebih baik, lo bisa kasih dia pemikiran-pemikiran. Exactly. Gimana lu mau ngajarin istri lu untuk jadi lebih baik kalau istri lu terus-terusan membantah? Dan cewek dengan penghasilan lebih tinggi itu ngerasa dia lebih punya status. Halu. Dan kalau udah lu nggak mau nurut,
sering ngebantah, nggak bisa diem. Siapa yang betah? Bukan masalah sikap. Cowok dari dulu juga harus jadi imam, jadi leader. Harus bisa ngajarin istri. Dan sebaik-baik istri ya yang penurut. Patuh. Cewek-cewek dengan penghasilan tinggi boro-boro patuh. Capek. Masukan-masukan yang baik itu imam. Bukan berarti lo bisa nge-provide her better than herself. Itu another thing. Jadi menurut gue kalau misalnya gue punya pacar, dia bisa mengimami gue dengan baik. Masukan-masukan yang baik. Gini loh. Kalau ini cowok achievement-nya lebih rendah dari lu, artinya dia lebih banyak mengambil keputusan yang salah. Gimana dia bisa Gimana dia bisa ngasih keputusan-keputusan, input-input, nasihat-nasihat yang baik? Kalau lu lebih tinggi achievementnya, berarti keputusan yang benar dari lu dan keputusan yang benar dari dia itu masih lebih banyak lu. Gimana lu mau nurut? Ini wow, kontradiktif sekali ya dari tadi. Dia bisa membuat gue jadi orang yang lebih baik, tapi uang yang gak lebih banyak ya nggak apa-apa, dia tetap imam gue. No. Ngasih keputusan yang lebih baik. Ngasih keputusan yang lebih baik. Oke, lu bayangin dah. Lu pulang dari meeting sama calon klien, ngobrol sama suami, yang achievement di bidang kerjanya, di bidang karirnya lebih rendah dari lu. Lu pikir dia bakal ngasih keputusan yang lebih baik dari keputusan lo? Sumpah halu. Dan I will respect him as my husband, as my leader. Gini maksud gue. No you won't. Tadi kan lu disagree. Tadi agak beda. Tar dulu soalnya jawaban cewek-cewek yang gue temuin gak begini jawabannya, Fir. Jawaban gue begini. Nggak. Jawaban gue udah 3 season. Beda. Gue udah sampai ya Allah, udah kemarin viral, udah cukup. Karena yang kemarin gue bilang sama lo, gue ngelihat sekarang ini gue balikin obrolan gue tadi ya. Memang itu masih mengganggu pikiran gue. Orang ngelihat laki-laki itu ya antar jemput itu kewajiban. Karena dibilang sebagai tanggung jawab laki-laki. Tapi ada kan berpikir seperti itu? Iya, pasti ada. Ini belum suami istri ya konteksnya. Antar jemput kewajiban karena ya lu itu sebagai tanggung jawab sebagai laki-laki. Bayarin apapun, makan segala macam itu normal lah. Itu gue melakukan itu juga. Cuman kadang tuh ada teman-teman gue ada yang berlebihan gitu loh. Bayarin misalkan ngasih uang jajan, apa segala macem. Kadang tuh sampai gaji dia 5 juta buat ngurusin ceweknya 4 juta, buat dia 5.000, buat keluarganya 5.000. Itu tuh hal-hal itu yang jadi kenapa gue sangat concern ke hal itu dan gue selalu ngebantah. Karena di circle gue itu terjadi banyak banget gitu loh. Walaupun ke gue enggak, di gue tuh gue punya pasangan yang sangat independen. Cuman gue ngeliat di circle gue, wah zaman sekarang gila ya gue bilang. Tahu gak kenapa itu bisa terjadi sebenarnya? Kenapa? Menurut gue karena dari awal pertamanya si laki-laki itu nge-provide itu, ya kan? Nggak itu ngomong. ya, itu menjadi siklus yang template karena itu terjadi secara berkala. Siklus yang template katanya. Enggak.
Bukan karena template. Gini ya. Ini bukan soal bukan soal kebiasaan sehingga terbiasa atau gimana. Dari sananya udah didesain kayak gitu. Kita mau komplain gimana? Udah lahir sebagai cowok ya udah. Kita hidup di dunia berperan sebagai cowok. Bukan karena template. Karena desain. Blueprintnya udah kayak gitu. Ini pasti ngomongin kesetaraan lagi nih abis ini nih. Jadi akhirnya si perempuannya juga kayak ya udah ntar juga biasanya dia kalau ketemu pasti jemput gue. Akhirnya kita nanya menuntut hal tersebut. Bukan bermaksud menuntut itu dari awal gue minta digituin, tapi dari awal lu pitching ke guanya dengan spek A B C D E F G nih. Itu terjadi secara berkala. Jadi gue pikir itu adalah hal yang wajar. normal. Ya kalau pitching ke awal nggak BCDE nggak dapat. Nah makanya itu dia. Kenapa? Why, kenapa nge-pitch? Lo bantu gue dong. Enggak, soalnya gue nggak kayak gitu. Maksudnya gue tuh lebih ke apa ya? Kalau misalnya kayak tadi yang pitching gitu, gue apa adanya aja sih maksud gue kayak. Misalnya pertama kali kenal nih, ya apa adanya gue kayak gitu. Jadi ya karena bener juga kayak pasti orang tuh mikirnya si ceweknya mikir kayak bakal ke depannya, oh kalau misalnya nggak kayak gini lagi nih, pasti dikira kayak lo udah berubah ya, lo nggak sayang lagi sama gue. Kalau nggak jemput gue sih, biasanya lo jemput Iya, lo marah gitu. ya. Makanya gue tipe yang ya apa adanya aja sih. Kalau gue kayak gini, gue kayak gini dari awal gue kayak gini. Cowok tuh kebanyakan kayak oke gue karena kan gini kan laki-laki tuh kalau mau sama perempuan itu dari 100 ke 0. Perempuan enggak 0 ke 100. Pertama gue dideketin itu adalah poin di mana gue masih punya logika untuk berpikir jernih tentang si laki-laki ini. Apakah gue bisa sanggup sama dia dan bla bla kayak gimana sih dia ke gue. Itu proses PDKT. Tapi kalau cowok pas lagi proses PDKT, gue udah mau lu ya gue harus dapet. Makanya dikasih all out kan semuanya banget 100% yang dikasih nih. Akhirnya kayak gitu, ketika lu udah dapetin guanya, gue udah terbiasa dengan apa yang lu berikan secara berlebihan atau 100% itu, ketika itu berkurang 1% aja, kita tuh mempertanyakan. Iya. Padahal tidak bermaksud bahwa, oh jadinya gue baru kurang 1% nih, si cewek gue nuntut gini-gini. Enggak, karena itu udah menjadi faktor kebiasaan yang lo lakuin ke gue, udah sesimpel itu. Berarti ini biar sistem. Enggak dong. Lu barusan ngoceh 2 menit gak simple itu. Itu ruwet. Lu nggak tahu yang namanya fluktuasi hidup. Hidup tuh ada naik turunnya. Nih buat yang nggak tahu. Roller coaster. Dan kalau tuntutan lu masih stagnan begini, sedangkan kondisi ekonomi kita tuh begini, siapa yang salah? Siapa yang nggak realistis sekarang? Pengen hidup lempeng aja. Ini tidak berjalan terus, berarti dari perempuan-perempuan harus bisa mengkomunikasikan. Karena laki kan gengsi buat ngomong ya. Tapi harus sama-sama komunikasi. Iya, dong. anjir. Nggak Iya. satu sisi. Gue gak bisa di episode ini deh kayaknya. Nggak deh. karena Gue gak cocok nih di kenapa lu episode. nyerah? Biasanya gak gini nih. Biasanya gak gini bro. Beda nih. Karena kalau misalkan 2 orang juga 2 orang gitu kan, berpartner gitu, maksudnya berhubungan, Iya. nggak bisa nggak berkomunikasi. Tapi cowok tuh buat ngomong, aku lagi, sekarang keuangan aku lagi gini, aku nggak bisa ngajak kamu. Ada pride ya. Iya, Iya, menurut kan? aku sih nggak ada masalah. Aku pernah ada di satu hubungan di mana cowoknya emang jujur, kayak Gak ada masalah. kita kan rencana mau liburan nih, tapi budget aku segini ya. Terus aku sebagai cewek, oke, kita on budget kamu Turun aja. nggak? Kayak lo ada gini nggak? Enggak sama sekali. Enggak, karena Ya udah balik ditunda aja lagi. liburannya. Enggak, aku tetap liburan tapi sesuai budget dia. Bohong. Yang ada lu berangkat sendiri. Ya udah aku aja yang berangkat.
Man. Kebiasaan kebiasaan cewek ya kalau ditanya hal-hal yang gamblang yang bisa dijawab yes or no, pasti ngejelasin dengan penjelasan-penjelasan yang politically correct gitu. Oh, jawaban yang bagus buat media ini nih. Jawaban yang bagus di depan publik ini nih. Padahal jawaban aslinya come on, man. Keep it real. Cowok terlalu overthinking. Jadi kayak ya udah budget kamu segini untuk liburan mau berapa? Santai. Santai aja, karena kita tahu uang itu fluktuatif ya, nggak mungkin di atas terus, karir juga fluktuatif, nggak mungkin di atas terus. Kalau misalnya partner kita lagi nggak ada uang, masa kita tinggalin? Pasti kan kita support dong. Betul. Tapi itu komunikasi. Support dalam kondisi darurat. Gua bilang lagi kan tadi, co-pilot yang baik itu bisa ambil alih kendali dalam kondisi darurat, bukan dalam selamanya gitu, bukan dari awal sampai akhir, dalam kondisi darurat. Muter-muter tapi prove my point ya. Intinya harus berkomunikasi. Harus Harus berkomunikasi. berani. Tapi dari Kadang obrolan tuh kayak karena gini, gengsi terus kemakan gengsi sendiri, akhirnya jadi beban buat diri Dan sendiri. perempuan kan kita bukan cenayang yang bisa kayak Lu aduh sih nih nanya keadaan begitu, cowok. ya. iya bener juga kan. Salahnya kan. Tapi dan maksudnya gini, kita dari tadi kan ngebahas soal opini-opini kita mengenai Oke, kita mau ngomong apa lagi nih? Ntar dulu. Itu kalimat di awal sama di akhir agak kontradiksi ya, bukan agak sih, itu sangat kontradiksi. Terus ya ujung-ujungnya sih gini ya. Cowok dengan penghasilan yang lebih rendah itu nggak bikin rasa secure di ceweknya. Terlebih lagi ketika cowok banyak mengeluh. Perusahaan aku kolaps. Aku dipecat. Aku begini, aku begitu. No. Begitu cowok ngomong seperti itu, ekspektasi cewek bakal berubah. Ada yang keputar di otaknya. Oh shit, dia nggak akan bisa provide gue secara long term. Oh shit, gue nggak akan bisa lagi dapetin apa yang gue mau. Oh shit, kita harus turunin lifestyle. Oh shit, gue harus cari perlindungan lain. Itu jalan terakhir. Ngomongin apa lagi nih? hubungan pasangan nih. Gue pengen tahu dong sedikit aja tentang masa lalu kalian. Boleh kita kulik-kulik ya teman-teman ya. Maksudnya Masa apalagi lalu. berhubungan juga dengan series yang kalian lagi jalanin ya. Iya, Ada Cinta Dua Masa. Itu berkisah tentang masa lalu dan masa kini. Jadi tuh Atau gimana? Trailer dan teasernya udah tayang ya di sosmed ya. Jadi itu tuh ceritanya gue Alma, terus Mas Dikta itu sebagai Langit, kita tuh nemuin jam yang bisa bikin kita bolak-balik ke masa lalu dan masa depan. Dah, kayaknya udah beres nih ngomongin relationship 15 menit ya. So hypocrite. Dah, gue close aja. Kesimpulannya sih simple ya. Cewek banyak bohongnya. Gak apa-apa kok jelek, asal ini, asal itu. Gak apa-apa kok gak punya duit, asal begini, asal begitu.
Nggak apa-apa kok, dia bukan siapa-siapa. Nggak apa-apa kok, dia orang biasa. Asal dia ini itu. Boys, gue sebutin kemarin udah berapa kali gue sebutin. Money game status. Either you dapat full package tiga-tiganya. Either you bisa jadi full package atau minimal 2 dari 3 unsur ini. Lu punya money and status, nggak punya gift ya biasanya sih dimanfaatin ya ujung-ujungnya. Bisa long term, bisa. Tapi nggak tahu long termnya itu berapa tahun. 10 tahun kah? 20 tahun kah? Forever? Enggak. Lu punya status, punya game, nggak punya money. Lu mau sampai kapan mau morotin cewek lu? Sampai kapan lu mau morotin orang tua lu? Sampai kapan lu mau nungguin warisan? Lu punya money, punya game, gak punya status. Bisa long term. Tapi resikonya lu diinjek-injek depan publik. Kalau lu gak punya status, lu punya money, punya game, lu diolok-olok depan umum. Lihat aja respon dia depan teman-teman lo. Iya tahu dia tuh suka ngentut, suka ngupil sembarangan dan seterusnya. Dibongkar semua. Money, game, status. Ya. Udah berapa menit nih gua recording dari tadi. Jarang-jarang dah gua bikin reaction kayak gini. Dah, lu komen aja sesuka lo. Bye.